eh, kegagalan inilah yang kemudian mendorong menimbulkan kekhawatiran oleh Pak Harto waktu itu. Terus terang aja memang Pak zamannya Pak Harto punya kekhawatiran, terus memanggil Menteri Bappenas Pak Sumarlin. Pak Sumarlin dipanggil ke istana, ke Cendana. Terus ini ada apa? Dana sudah tidak kurang-kurang untuk program Bimas, pestisida, pupuk semuanya tercukupi, tapi serangan hama penyakit silih berganti. Sebetulnya hama utama padi di Indonesia waktu itu adalah apa? Penggerek batang. Sedangkan wereng itu adalah hama sekunder. Terjadi timbulnya ledakan wereng karena kesalahan di dalam manajemen penggerek. Buantem habis-habisan penggereknya, hama penggereknya mati, musuh alaminya penggerek mati, dan musuh alami werengnya juga ikut mati. Sehingga wereng akhirnya tanpa kompetitor, tanpa musuh alami, meledaklah dia, berstatus menjadi hama sampai sekarang. Jadi dia itu sebetulnya, saya itu salah apa? Wereng itu kira-kira begitu. Salah apa saya itu kok menjadi seperti ini? Ya kesalahannya di dalam mengelola penggereknya. Seperti itu ya. Sehingga waktu itu akhirnya Pak Harto memanggil Pak Sumarlin. Pak Sumarlin memanggil perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi itu, IPB, UGM, Unhas, dan satu sebetulnya satu itu ada di UB, tapi beliau sakit waktu itu sehingga tidak meneruskan di dalam tim Profesor Baskoro Winarno. Nah, jadi akhirnya waktu itu disarankan oleh tim ini tidak ada cara lain kecuali kita harus menerapkan PHT. Apa itu PHT? Pak Harto dikuliahi 1 hari oleh 4 profesor tentang PHT, dan ternyata Pak Harto sang mudah menerima PHT. Besoknya beliau mengumpulkan gubernur provinsi padi di Indonesia untuk dikuliahi tentang PHT. Geleng-geleng itu marhum Pak Sumartono dan lain, geleng-geleng kok bisa ya? Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Pak Harto mudah menerima PHT? Jangan mengkultus individu atau yang lainnya. Tolong dari latar belakang sejarah. Kenapa? No, itu cocok sekali. Pak Harto itu orang kostrat, orang ahli strategi. Tolong garis bawahi, PHT itu teknologi, iya, tapi lebih penting lagi adalah strategi. Tolong PHT itu pahami sebagai strategi. Itu kesalahan kita selama ini. Kita tidak menomorsatukan strategi, tapi sedikit-sedikit berburu. Tapi kita tidak pernah menoleh ke belakang. Apa yang salah sih selama ini? Nggak pernah kita. Iya atau ya? Iyalah, sudah memang iya seperti itu. Betul-betul kita terjebak sudah seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian akhirnya waktu itu disarankan segera mengeluarkan ini sebagai pedoman dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 86. PHT diterima dan melarang ada 57 bahan aktif pestisida yang menimbulkan resistensi dan resurgensi. Dan jangan lupa, katanya waktu itu ada berapa pabrik milik putra beliau termasuk ditutup. Dan betul-betul ditutup waktu itu. Ya, yaitu sejarah. Tidak bisa dihapus, memang seperti itu kenyataannya ya. Baik. Nah, apa yang terjadi setelah PHT ini muncul? PHT ini harus disosialisasikan kepada petani dengan SLPHT. Awalnya yang pertama disosialisasi adalah pemandu lapang 1. Anda pernah melihat manusia itu, orang langka itu? Salah satunya adalah Pak yang nanti Pak Sarzuli, nanti ketemu Pak Sarzuli dan Pak Hartono. Itu salah satunya PL1 yang masih sugeng. Yang lainnya sudah kabudut, banyak yang sudah dipanggil. Ya. Mereka itu adalah PL1 yang dididik awal. Setelah itu mereka mendidik POPT menjadi PL2. Nah, PL2 inilah yang meng-SLPHT-kan para petani, yang sebagian besar akan pensiun itu. Ya. Nah, kemudian
sudah ribuan petani yang sudah didampingi untuk menerapkan PHT. Nah, kenyataannya setelah itu PHT kita itu ternyata ada dua tanpa kita sadari. Yaitu yang pertama adalah PHT yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Yang waktu itu PHT-nya namanya pengendalian hama terpadu, bukan pengelolaan hama terpadu. Jadi waktu itu undang-undang kita mensahkan perlunya menerapkan PHT teknologi. Itu mulai tahun berapa? 92 loh, Mas, Mbak. Coba bayangkan. Tanpa kita sadari, tumbuh kembang itu. Makanya dikit-dikit teknologi. Jadi harus ada peluru merah, cespleng, tidak mempan cari yang lain lebih mahal, tidak mempan lagi campur dengan minyak tanah, tidak mempan lagi dengan uni bekas dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah itu salah kaprah. Itu selama 27 tahun. Baru disadari tahun 2019 munculnya Undang-Undang Budidaya Nomor 22 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Di situ PHT namanya PHT Pengelolaan Hama Terpadu. Dan lebih ke PHT ekologi justru yang sekarang ini. Sadarkah kita? Tidak sadar. Nah sekarang harusnya dari ruangan ini saya berharap tersebar luas bahwa ada dua PHT. Jujur aja lah ada dua PHT. Bagaimana PHT yang sebetulnya menuju terwujudnya sustainable agriculture itu adalah PHT yang ekologi, yang ada di dalam nomor 12 ya, nomor 12. Jadi itu sebetulnya. Ya. Lanjut. Apa sebetulnya harapan terhadap kehadiran PHT? Yaitu diharapkan PHT akan mengubah praktek perlindungan tanaman yang mensyaratkan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang ekologi hama penyakitnya dan ekologi tanamannya. Harusnya itu. Jadi arahkan ke sana nanti, pahami ekologi UPT dan ekologi tanamannya. Dengan teori ekologi ini bisa membantu untuk merancang agroekosistem yang kurang rentan terhadap UPT. Apa yang didesain, apa yang dirancang? Agroekosistem. Bukan lahan per lahan, Pak T, Pak B, Pak X lahan, bukan itu. Tapi kawasan itu yang harus kita garap. Iya atau iya? Apa kenyataannya ketika kita bertemu dengan petani? Iya Pak, punya saya pakai PHT. Setangga tidak, nanti hamanya pindah ke saya semua. Kayak itu mesti. Mereka ngomongnya begitu. Ya itulah katanya. Ya itulah yang sebetulnya harusnya unitnya adalah agroekosistem. Kelompok tani tadi itu sebetulnya lahannya semua itu tanpa kecuali mereka bersama-sama menerapkan PHT. Katanya kenyataannya tidak. Masih berangkat dewe-dewe. Dalam sistem tersebut pestisida akan digunakan hanya sesekali sebagai suplemen, tolong garis bawahi, untuk mekanisme pengaturan alami. Gitu loh. Kita terpaksa menggunakan racun untuk mengatur, bukan untuk membasmi. Paham ya itu? Iya harusnya. Ibaratnya, anak jangan, kamu enggak waktunya ini, untuk itu kamu harus tekan. Gitu kira-kira. Bukan hama, semprot, habis. Nah, kalau sudah seperti itu, pulihnya sangat lama. Pulihnya agroekosistem sekarang ini dari hambatan ke hambatan, dari pengaruh pestisida, dari pengaruh perubahan iklim dunia, itu pulihnya lama sekali. Tidak seperti dulu. Ya kenapa? Agroekosistemnya sudah rusak. Ya. Terus bagaimana kenyataannya? Ini kita lihat tentang salah kaprah penerapan PHT di Indonesia. Yang pertama adalah kebanyakan justru program PHT menyimpang menjadi skema PPC, yaitu pengelolaan pestisida yang cerdas. Perhatikan petani Anda. Pembicaraan dalam sehari-hari itu yang mereka bicarakan. Pengelolaan pestisida. Bagaimana ya kalau pestisida dianukan? Bagaimana kalau dianukan? Seperti itu. Ya. Dan gagal mempraktekkan PHT berbasis teori
ekologi. Keseharian mereka yang ciptakan itu. Dan tolong kalau bisa para POPT-nya jangan menemani, belokkan. Bapak tidak pernah bertanya, kenapa sih Pak kok hama penyakitnya kok masih meledak, sementara kan pestisidanya sudah digunakan. Kenapa enggak itu yang ditanyakan? Ada apa ini? Kan begitu. Ya, lanjut. Apa alasannya untuk penyimpangan PHD itu adalah karena sebagian besar didominasi oleh strategi mencari produk senjata pamungkas atau peluru perak. Pernah dengar istilah ini, peluru perak? Itu loh, apa namanya? Maaf ya. Kalau kita ingin membunuh orang jadi-jadian dan lain-lain itu, gimana caranya supaya tardis? Gimana caranya? Maaf ya, pelornya atau pelurunya itu harus dicelup ke minyak babi. Kalau sudah pakai itu, pasti mati. Ini juga begitu cara berpikirnya. Kalau bisa, mati. Itu keinginannya. Jadi tidak berusaha untuk kenapa sih hama itu meledak? Penyebabnya ini. Kenapa? Bukan penyebab ini yang kita selesaikan supaya hamanya tidak meledak lagi. Tidak pernah ada berpikir semacam itu. Sudah di mana? Kuncinya ada di situ. Kuncinya salah berpikir. Salah, strateginya salah, ya. Jadi pokoknya harus ditekan dan kerusakan tanaman harus dikurangi. Nah, itu. Tapi sangat sedikit upaya untuk menjawab pertanyaan, mengapa sih agroekosistem kok begitu rentan terhadap OPT? Tidak pernah bertanya tentang hal itu. Yang kedua, bagaimana agar membuat agroekosistem tadi lebih tangguh terhadap OPT? Tidak ke sana. Apa hubungannya Pak? Itu kan bukan lahan saya. Itu kan kawasannya, bukan kawasan saya. Ini lahan saya ini. Tolong lahan saya ini gimana caranya? Ya itu. Kalau itu yang dipakai sebagai pedoman, sebagai dasar berpijak, maka sangat sederhana. Biasanya apa? Ya seadanya semprotkan. Seadanya semprot. Terus kemudian akhirnya menjadi cerdas sekali petani itu. Apa? Rujukannya apa? YouTube. Rujukannya itu. Dia hanya dangkal-dangkal yang diperoleh. Kemudian dia sudah memutuskan sesuatu untuk memulai. Blitar viral. Tahu? Di Blitar viral ada berita tentang apa? Nah, di Osaka. Hanya dengan beberapa genggam hijauan dibuat pupuk, kemudian panennya bisa 2 kali lipat. Seperti itu. Apa ini? Ya itu mimpi. Banyak petani kita yang mimpi. Mungkin dengan cara itu bisa selesai. Mudah. Karena dalam pandangan PHT tidak pernah ada pendekatan tunggal bisa menyelesaikan segalanya. Tidak pernah ada. Pasti dengan serangkaian cara. Mengapa? Karena timbulnya ledakan hama penyakit itu disebabkan oleh serangkaian penyebab, bukan satu-satunya penyebab. Untuk menyelesaikannya dengan serangkaian cara. Itu jawabnya. Kalau kesalahan selama ini masih hinggap di petani, kenapa kok melakukan sesuatu sepertinya tidak ada hasilnya? Ya kesalahannya di situ, strategi yang salah. Dari pestisida ke pestisida ini terus larinya di situ. Lanjut. Oleh karena itu agroekosistem harusnya dirancang ulang melalui rekayasa ekologi yang melibatkan jaring-jaring hubungan timbal balik antara OPT, musuh alami, dan diversifikasi tanaman. Nanam banyak jenis. Kalau padi ya harusnya ada asola. Kalau padi harusnya ada asola. Nanam padi harusnya nanam asola juga. Ada yang belum tahu asola? Sudah tahu semua kan? Asola. Asola itu penting sekali. Karena kenapa ke asola itu? Karena asola menangkap nitrogen bebas dari udara, dia memberikan nitrogen. Selain itu apa? Memberikan C organik. Selain itu apa? Asola itu adalah tumbuhan yang akan mendatangkan hama asola. Apa manfaatnya hama asola? Untuk makan alternatif predatornya hama padi.
Ketika predator tadi kehilangan makanan, dia dari situ predatornya. Tapi kalau kita habiskan dengan herbisida, sak pematangnya bersih, karena nanti bisa dapat juara 1 kalau bersih-bersihan gitu. Ya juara 1, tidak panen. Bedakan sama penyakit. Jadi kalau gulma bagaimana seharusnya? Silakan hidup, bila perlu potong, kalau tidak perlu jangan dihapuskan. Karena hasil penelitian dari rekan kita di UB, Bukarinda, di situ tuh hidup jangkrik. Meteoga salah satunya. Itu predator penting sekali. Selain itu apa? Ada predator generalis di situ. Apa? Laba-laba. Banyak sekali di pematang itu. Makan dari makan orang dan sebagainya. Apa lain? Apa yang lagi? Yang lain lagi itu adalah hama-hama alternatif, termasuk tungo. Ada di situ. Itu makanan alternatif bagi laba-laba generalis tadi itu dan predator yang lain. Ketika hamanya dalam keadaan rendah, tapi malah diherbisida. Itu, ya. Rekayasa ekologi. Solusi jangka panjang adalah melakukan upaya perbaikan atau restrukturisasi dan pengelolaan agroekosistem dengan cara yang memaksimalkan kekuatan preventif. Tolong garis bawahi, preventif yang mana? Setiap kali sebelum hujan, Pak. Oh, lah itu kan besar-besaran gudang untuk nyimpan pestisida. Sebelum datang pestisidanya semprot dulu. Bukan itu. Preventif yang dimaksud di situ bukan itu. Preventif di sini lebih tepatnya disebut sebagai preemptif. Preemptif. Kuatkan agroekosistemnya, kuatkan lahannya, kuatkan tanamannya, jaga keseimbangan, jaga keanekaragaman hayati di situ. Harapannya apa? Mereka nanti agroekosistem akan kuat mengusir hama. Jadi belum mereka sudah siap. Kenapa begitu pentingnya Anda harus menyiapkan musuh alami lebih awal? Kenapa? Anda tahu? Mengapa di padi itu begitu pentingnya? Untuk tanaman semusim, mengapa begitu pentingnya kita itu menyiapkan musuh alami datang seawal mungkin? Kenapa? Pengawalan dari awal. Kenapa kok perlu dikawal dari awal? Panen itu bagi musuh alami sama dengan ketika hutan terbakar atau gunung meletus. Itu keadaannya sama. Panen itu seperti tidak ada siapa-siapa. Hamanya bisa pergi migrasi. Musuh alaminya kasihan dia. Oleh karena itu kita harus pertahankan mereka. Caranya bagaimana? Bakar jerami. Itu kuali. Terbalik itu. Bakar jerami. Kesalahan fatal. Selain itu apa? Minggu pertama apa prosedurnya? Semprot pestisida. Langganan itu. Justru musuh alami ketika tertatih-tatih membangun populasinya dihantam dengan pestisida. Itu kesalahan fatal. Pak, seperti itu dari dulu ya seperti itu anjurannya, Pak. Dari senior kami juga seperti itu. Nah, itu kesalahannya. Datangkan dia dengan apa? Dengan refugia. Nanam seawal mungkin bersama dengan pembibitan. Jangan nanamnya hanya untuk SLV, bunganya hadirnya kapan? Pas ada buah, Pak, cocok, Pak. Wah, itu terlambat itu sudah lewat. Ya.